Halo cuy, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan film series yang berjudul Wolfpack tahun 2023. Film series ini mengisahkan tentang bangkitnya makhluk supernatural diakibatkan karena adanya kebakaran hutan yang sangat mengedankan sekali. Kebakaran itu hampir melahap semua hutan dan juga membakar rumah para warga. Ya udahlah, seperti biasa jangan lupa untuk subrek dulu cuy, biar tidak ketinggalan video terbarunya. Sudah, mantap. Oke, kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go. Episode dibuka dengan seorang polisi hutan bernama Gareth yang sedang dalam perjalanan untuk pulang. Namun alangkah kagetnya Gareth melihat sebagian hutannya sudah terbakar. Pagi harinya di dalam bis sekolah ada sekelompok pelajar yang akan pergi ke sekolah. Namun tiba-tiba mereka pun sangat terkejut melihat hutan yang sudah terbakar dan mulai mendekati kota. Karena jalanan macet, orang-orang pun mulai panik dan pergi meninggalkan mobil mereka untuk menyelamatkan diri. Hal itu pun membuat mereka merasa khawatir dan berniat akan pergi dengan berjalan kaki. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara dari dalam hutan yang sudah terbakar. Dan ya, karena hutannya terbakar, para binatang ketakutan dan berlari ke tempat yang lebih aman. Melihat hal itu, mereka pun sangat panik dan langsung berlari. Karena jika tetap di dalam mobil, para binatang itu akan menghancurkan mobilnya. Dan di sini Everett melihat seekor domba dengan sebagian badannya sudah terbakar. Tentu saja Everett yang melihatnya sangat panik, apalagi ketika temannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang datang. Dan ya, entah makhluk apa, namun yang jelas temannya langsung ditarik ke dalam hutan. Keadaan pun semakin mengedankan sekali tatkala para binatang semakin tidak terkendali. Dan makhluk itu pun mulai membantai mereka satu persatu. Blake yang melihatnya sangat ketakutan dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun Everett sangat terkejut melihat makhluk dengan ukuran yang sangat besar. Dan makhluk itu pun langsung melemparkannya. Blake yang melihatnya sangat ketakutan hingga tiba-tiba untung saja Blake pun berhasil menolong Everett dan menyuruh untuk pergi sekarang juga. Namun ternyata mereka berdua terluka dan luka itu seperti bekas gigitan. Kemudian Everett pergi ke dalam hutan dan sangat terkejut karena hutannya sudah terbakar. Kemudian Everett pun pergi ke rumah sakit, dan terlihat rumah sakit ini sudah dipenuhi dengan orang-orang yang terluka akibat serangan dari binatang. Sedangkan Blake yang sudah sampai di rumah melihat kembali lukanya. Kemudian Blake bersama ayah dan juga adiknya memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Namun di sini adiknya melihat sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Merasa ada yang tidak beres, Blake mengajak adiknya untuk segera pergi. Sementara di rumah sakit, keadaan Everett mulai membaik. Namun dirinya melihat sesuatu dari balik tirai. Karena penasaran, Everett pun langsung membuka tirainya. Tanpa diduga, ternyata itu adalah domba yang sebelumnya pernah dilihat olehnya. Dan ya, untung saja itu hanyalah mimpi. Kemudian Everett pun mengangkat telepon rumah sakit. Dan entah apa maksudnya, namun orang itu menyuruh Everett untuk pergi dari rumah sakit sekarang juga. Dan jika tidak, makhluk itu pun akan datang untuk membunuh Everett. Karena ternyata dirinya sudah digigit oleh serigala. Dan serigala itu bukanlah serigala biasa. Tentu saja Everett yang mendengarnya sangat terkejut.
Dan tidak lama orang tuanya pun datang. Namun tiba-tiba Everett merasa kesakitan. Dan Everett sangat terkejut karena luka gigitannya sudah hilang. Dan dia pun sangat panik mengetahui kalau sekarang sudah malam. Sementara itu Blake bersama ayah dan juga adiknya memutuskan untuk menginap di hotel. Namun ketika Blake sedang di kamar mandi, dirinya merasa kesakitan. Dan anehnya ketika terbangun, dari kaca kamar mandi Blake melihat Everett yang sedang di rumah sakit. Dan sepertinya Everett juga bisa melihat Blake. Oleh karena itu, Blake memutuskan akan kembali ke rumahnya, karena merasa kalau Everett akan datang ke rumahnya. Sementara di rumah sakit, polisi datang untuk bertemu dengan korban yang terluka tadi pagi, terutama mereka yang ada di bis sekolah, karena ada sesuatu yang aneh dari kejadian tersebut. Namun ternyata Everett yang mengetahuinya, memutuskan untuk kabur dari rumah sakit. Sementara Blake mulai berlari untuk kembali ke rumahnya. Namun anehnya tiba-tiba saja larinya semakin kencang. Setelah sampai, Blake pun merasa heran karena dirinya sudah sampai di rumah. Padahal jarak dari hotel ke rumahnya sangatlah jauh. Dan Blake pun sangat terkejut karena sebagian tempat ini sudah terbakar, termasuk rumahnya. Tidak lama Blake merasakan ada yang datang. Dan ternyata itu adalah Everett yang sengaja datang untuk bertemu dengan Blake. Sementara di lain tempat, dua anak remaja bernama Harlan dan juga Luna sedang mencari ayah mereka yaitu Garrett. Karena semenjak kebakaran hutan, Garrett pun sudah menghilang. Dan para petugas sedang berusaha untuk mencarinya. Namun anehnya di mobil Garrett terdapat bekas cakaran yang sangat besar. Dan ternyata mereka berdua bukanlah anak kandungnya Garrett. Karena 18 tahun yang lalu pernah terjadi kebakaran hutan meskipun tidak separah ini. Dan pada saat itu tanpa disengaja, Garrett menemukan dua anak serigala yang berhasil selamat dari kebakaran tersebut. Dan ternyata tanpa diduga anak serigala itu adalah mereka berdua. Itu artinya Harlan dan Luna adalah manusia serigala. Luna beranggapan ayah mereka yang sebenarnya yaitu serigala sedang mencari mereka. Sehingga ayahnya menyerang Garrett karena sudah mengambil mereka. Meskipun niat dari Garrett baik hanya ingin menolong mereka berdua. Everett menjelaskan ketika sedang di rumah sakit ada yang meneleponnya dan menyuruhnya untuk pergi sekarang juga karena makhluk itu akan datang untuk membunuhnya sebelum bulan purnama datang. Namun tiba-tiba dan ya, ternyata benar saja ada manusia serigala yang datang untuk membunuh mereka berdua. Tentu mereka pun sangat ketakutan. Namun tidak lama datang seekor anjing yang berusaha untuk menolong mereka. Mereka yang sangat takut mencoba untuk pergi. Namun sial, pintunya terhalang oleh kayu. Dan tanpa diduga dengan mudahnya, Everett pun langsung menghancurkan kayunya. Luna sangat khawatir kepada Garrett bukan karena apinya. Namun Luna sangat khawatir jika ayahnya yaitu serigala menemukan Garrett dan bisa saja akan membunuhnya. Sementara Garrett sedang berusaha untuk bisa keluar dari kobaran api tersebut. Namun Garrett kesulitan karena jalan yang dilewatinya dipenuhi dengan api. Sehingga untuk berjaga-jaga takutnya tidak selamat, Garrett membuat pesan kepada kedua anak angkatnya yaitu Harlan dan juga Luna. Intinya Garrett sangat bangga dan tidak pernah menyesal telah membesarkan mereka berdua. Meskipun Harlan dan juga Luna adalah manusia serigala. Kemudian Garrett pun kembali berusaha untuk bisa keluar dari tempat ini. Sementara itu Blake memutuskan akan kembali ke hotel. Everett mencoba untuk mencegahnya karena makhluk itu tetap akan datang untuk mencari mereka berdua. Tapi Blake tidak bisa meninggalkan adiknya sehingga dia pun langsung pergi. Tidak lama setelah itu Everett mendapat telepon dari seorang polisi bernama Christine, di mana Christine mengatakan bahwa kebakaran itu sengaja dilakukan. Mungkin saja pelakunya adalah seorang pelajar dan ada di bis sekolah yang Everett tumpangi. Oleh karena itu Christine meminta bantuan kepada Everett untuk bekerja sama. Namun Everett yang mendengarnya hanya diam saja dan langsung mematikan teleponnya.
Tapi tiba-tiba secara bersamaan, Everett dan Blake merasakan sakit pada kepalanya. Dan ya, tanpa diduga, tiba-tiba mata mereka berubah menjadi putih. Hal yang sama juga dialami oleh Luna dan juga Harlan. Kemudian mereka berempat pun langsung pergi, seolah-olah ada yang sudah memanggil mereka untuk berkumpul. Luna? Dan benar saja mereka berempat bertemu di satu tempat. Luna pun sangat terkejut melihat Everett ada di sini karena mereka berdua adalah teman. So are yours. Dan ya, tiba-tiba saja mata mereka berubah warna menjadi kuning seperti serigala. Tentu mereka pun sangat terkejut, termasuk Luna dan juga Harlan. Karena meskipun mereka adalah manusia serigala, namun baru kali ini mata mereka berubah warna menjadi kuning. Dan ternyata malam ini adalah malam bulan purnama. Dan sekarang Luna menyadari kalau Blake dan Everett sudah menjadi bagian dari mereka berdua, yaitu sebagai manusia serigala. Jessica's. Werewolves. Sekarang Luna mengetahui kalau Everett dan Blake adalah manusia serigala. Tentu hal itu membuat Blake sangat terkejut dan belum bisa menerimanya. Sehingga dia pun memutuskan untuk pergi. Dan mereka langsung mengejarnya karena Blake malah pergi ke dalam hutan yang sudah terbakar. Dude, hold up! Wait up! What's his name again? Namun karena lari Blake yang kencang, mereka pun kesulitan untuk mengejarnya. Dan ya, tanpa disengaja Blake menabrak petugas yang sedang memadamkan apinya. Hal itu membuat Prisa sangat marah karena tempat ini bukan untuk bermain. Apalagi sebelumnya Harlan dan Luna mengatakan bahwa mereka akan pulang. Harlan mencoba untuk menjelaskan bahwa mereka berdua adalah temannya dan tidak sengaja datang ke tempat ini karena sedang mencari jalan keluar. Mendengar hal itu, Prisa pun langsung mengantarkan mereka untuk pulang. You're all going home. Go. Di dalam mobil, Luna bertanya pada Everett kenapa bisa pergi ke hutan. Everett menjelaskan bahwa dirinya mendengar suara longlongan serigala yang seperti sedang memanggilnya untuk datang. Bukan hanya itu saja, Everett juga mendapat telepon dari seorang pria yang menyuruhnya untuk pergi, karena makhluk itu akan datang untuk membunuhnya. Namun Harlan menyuruh kepada Luna untuk berhenti bicara dan juga berhenti bertanya pada mereka, karena mereka tidak tahu apapun dan bisa saja berbohong. Hal itu pun sempat membuat mereka bertengkar karena Everett adalah temannya. Jadi Luna sangat yakin kalau Everett tidak berbohong. Singkatnya, setelah mengantarkan Everett dan Blake, mereka berdua pun langsung pulang ke rumah. Di sini Prisa mengatakan kemungkinan besar Garrett masih hidup dan sedang berusaha untuk bisa keluar dari hutan. Oleh karena itu, Prisa dan timnya akan berusaha untuk menemukan Garrett. Sementara itu, Blake mendapat telepon dari seorang pria yang mengatakan bahwa mereka tidak aman. Jelas hal itu membuat Blake sangat ketakutan dan langsung menahan pintunya dengan lemari. Sementara di hutan, Garrett pun masih berusaha untuk mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba Garrett merasakan ada yang datang sehingga dia pun langsung waspada. Dan ya, ternyata itu hanyalah angin, sehingga Garrett pun bisa tenang dan kembali melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, pagi harinya, Christine datang ke rumah Everett bersama temannya bernama Jason. Di sini Christine sangat yakin bahwa pelaku yang sudah membakar hutan tersebut ada di dalam bis sekolah yang Everett tumpangi. Hal itu sempat membuat Everett merasa kalau Christine sudah menuduhnya sebagai tersangka. Namun Christine percaya kalau Everett tidak melakukannya. Dan mungkin saja pelakunya salah satu dari teman Everett. Oleh sebab itu, Christine meminta agar Everett mau membantunya. A senior named Boston Kirk? Sementara di lain tempat, Harlan merasa terganggu dengan suara di sekitarnya.
karena ternyata dirinya bisa mendengar suara yang jaraknya sangat jauh dengan radius 10 km, meskipun suara itu memiliki frekuensi rendah. Di lain sisi, Everett sedang bersama dengan temannya bernama Connor. Di sini Connor mengatakan ketika kejadian tersebut, dirinya digigit oleh sesuatu. Dan mungkin saja hewan itu adalah singa gunung. Karena pada saat itu terdapat banyak asap, sehingga Connor pun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tentu Everett yang mendengarnya sangat terkejut dan ingin melihat bekas luka gigitannya. Setelah melihatnya, Everett pun semakin khawatir dan merasa kalau Connor digigit oleh serigala. Namun Everett mencoba untuk tetap tenang karena tidak ingin membuat Connor menjadi cemas. Di sini Gareth pun masih berjuang untuk mencari jalan keluar. Namun dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. No, not gray. Black. Kemudian Gareth kembali terbayang ketika pertama kali membawa anak serigala itu ke rumahnya. Gareth belum mengetahui kalau anak serigala ini adalah manusia serigala. Namun tiba-tiba Gareth pun sangat terkejut melihat tangan bayi manusia dari keranjangnya. Hal itu pun membuat Gareth kembali bersemangat dan ingin segera bertemu dengan mereka. Di lain sisi, Christine pun datang ke tempat Blake dan bertanya tentang kejadian tersebut. Meskipun merasa ragu untuk menjawabnya, namun Blake pun tidak punya pilihan lain karena Christine adalah polisi. Sedangkan di rumah sakit, Connor pun sedang memeriksa kakinya yang patah. Namun ketika dokter menyuntiknya, Connor pun sangat kesakitan dan badannya terasa panas. Singkat waktu, malam harinya, ketika Luna sedang di rumah, dirinya merasa tidak tenang. Dan mungkin saja ayahnya yang asli yaitu serigala akan datang. Dengan perasaan yang takut, Luna pun mencoba untuk memeriksa rumahnya. Dan ya, ternyata itu hanyalah halusinasi. Namun hal itu pun membuat Luna sangat ketakutan. Sementara di hutan, Gareth menyalakan flare berharap tim penyelamat dapat melihatnya. Namun Gareth pun sangat ketakutan melihat bayangan dari mata serigala. Dan ternyata itu adalah lampu dari helikopter yang berhasil menemukan Gareth. Tidak lama Prisa pun datang dan langsung menolongnya. Sementara di rumah sakit, Connor mendapat telepon dari seorang pria yang menyuruh untuk pergi sekarang juga sebelum makhluk itu datang untuk membunuhnya. Run, Connor, run. You're gonna die. Di lain tempat, Everett mendapat telepon dari Connor. Di sini Connor mengatakan kalau hewan itu bukanlah singa gunung, karena makhluk itu sudah ada di sini. Dan sekarang dirinya sedang bersembunyi di lantai 3 rumah sakit. Tentu mereka pun merasa khawatir karena makhluk itu akan membunuh Connor, sehingga mereka pun langsung pergi untuk menolong Connor. Di sini Connor pun sangat ketakutan melihat bayangan hitam yang sangat besar dari balik pintu. Sehingga Connor pun langsung kabur meskipun dirinya kesulitan untuk berjalan. Harlan dan Luna sudah sampai di rumah sakit untuk melihat Gareth. Namun ternyata Gareth masih dalam perjalanan ke rumah sakit. Di tempat yang sama, Everett dan Blake juga sudah sampai di rumah sakit. Di sini mereka pun akan berpencar mencari Connor. Blake akan mencarinya di lantai 3, sementara Everett akan mencarinya di luar. Untuk saat ini, Connor pun berhasil selamat dari serigala tersebut. Namun dirinya harus tetap meninggalkan rumah sakit, karena serigala itu masih mencarinya. Namun sialnya, perban kakinya pun malah tersangkut, sehingga Connor pun berusaha untuk melepaskannya. Namun kampretnya ketika berhasil melepaskannya, serigala itu pun sudah ada di depannya dan langsung saja
Sementara Gareth sudah sampai di rumah sakit. Luna pun yang melihatnya merasa sangat senang karena Gareth masih hidup. Namun tidak lama Jason datang dan meminta kepada mereka berdua untuk ikut dengannya. Sedangkan di luar, Everett yang sedang mencari Connor hanya bisa menemukan perbannya saja. Mungkin saja Connor sudah dibawa oleh serigala tersebut. Itu artinya bisa saja Connor masih hidup. Namun tidak lama Christine datang dan meminta kepada Everett untuk ikut dengannya. Karena ternyata Christine juga sudah membawa Blake. Hi, Everett. We've got a few more questions to ask. Sementara di lain tempat, ada 4 orang remaja yang pergi ke sebuah gedung, di mana keempat pelajar ini ada dalam bis sekolah yang sama, termasuk Austin yang diserang oleh makhluk itu dan ternyata masih hidup. Itu artinya mungkin saja mereka juga sudah menjadi manusia serigala meskipun belum menyadarinya. Ternyata tujuan mereka datang ke tempat ini hanya ingin melihat kebakaran hutan yang semakin meluas dan tidak lama lagi akan mencapai kota. Mereka juga beranggapan bahwa yang sudah membakar hutan itu ada di bis mereka. Remember what she was like last year? You got about you, Tia. Literally no one ever talks about you. Dan ternyata serigala itu sedang mengawasi mereka. Namun sepertinya mereka menyadari ada orang lain di tempat ini. Dan Poppy mencoba untuk melihatnya ke bawah. Dan ternyata yang datang adalah polisi, sehingga mereka pun langsung dibawa. Sementara dalam perjalanan ke kantor polisi, Everett merasa cemas karena malam ini masih malam bulan purnama. Dan mungkin saja makhluk itu akan kembali datang untuk membunuhnya. Check in at the blue table. Singkatnya mereka pun sudah sampai. Namun ternyata Christine membawa mereka ke tempat pengungsian para warga. Karena polisi juga menjadikan tempat ini sebagai kantor mereka. Tapi di sini Harlan merasa terganggu dengan suara dari orang-orang yang merasa cemas tentang kebakaran hutan tersebut. Dan di sini seorang polisi bernama Miller terlihat tidak suka kepada mereka. Sit down. Kemudian Everett bertanya pada Austin yang baru saja selesai diinterogasi. Namun Austin pun tidak peduli sama sekali dan langsung pergi begitu saja. Tapi Luna merasa ada yang aneh dengan Austin. Kemudian mereka pun dimasukkan ke dalam ruangan terpisah untuk interogasi. Di sini Christine mengatakan bahwa Connor sudah hilang di rumah sakit dan sampai sekarang belum ditemukan. Namun tujuan dari Christine bukan untuk bertanya tentang Connor. Christine kembali bertanya tentang pelaku yang sudah membakar hutannya. Karena ada saksi yang mengatakan kepada Christine saat kejadian mereka berempat ada di lokasi yang sama. Namun anehnya meskipun mereka ada di ruangan yang berbeda, tapi ternyata tanpa diduga mereka berempat bisa mendengar satu sama lain. Itu artinya kini mereka berempat sudah saling terhubung. Namun tidak lama Miller datang ke ruangan Harlan. Dan di sini Miller memperlakukan Harlan seperti seorang tersangka. Namun mereka belum mengetahui tujuan dari Christine yang sebenarnya. Apakah hanya ingin menangkap orang yang sudah membakar hutannya? Atau justru Christine ada hubungannya dan mengetahui tentang manusia serigala? Dan iya, untung saja Gareth datang untuk melepaskan Harlan. Dan terlihat sangat marah kepada Miller karena sudah menyiksa anaknya. Kemudian Gareth membawa pulang Harlan dan juga Luna. Karena Christine tidak berhak membawa mereka ke kantor polisi. Namun di sini Luna meminta kepada ayahnya untuk melepaskan Everett dan juga Blake. Karena mereka berdua juga sama seperti dirinya. Tentu hal itu membuat Gareth sangat terkejut dan langsung melepaskan mereka juga. Sementara itu ketika Poppy akan pulang, tiba-tiba saja ada yang sudah memecahkan semua ban mobilnya. Tentu hal itu membuatnya sangat ketakutan, apalagi bekas robekannya seperti dicakar. Itu artinya sekarang serigala itu sedang mengincarnya, dan Poppy langsung menghidupkan alarm mobilnya untuk meminta bantuan. Sementara Gareth yang sudah melepaskan mereka berempat, meminta kepada Everett untuk menjelaskan semuanya. Everett mengatakan ketika para binatang turun ke jalanan, dirinya dan Blake digigit oleh serigala. Dan setelah kejadian itu ada seseorang yang meneleponnya, di mana orang itu menyuruh untuk pergi ke tempat yang aman, karena makhluk itu akan datang untuk membunuhnya.
Lantas Gareth mengatakan kalau makhluk itu juga sudah mengejarnya. Itulah sebabnya kenapa Gareth pergi ke dalam hutan dan terjebak di sana karena makhluk itu akan membunuhnya. Harlan menyadari kalau yang sudah mengejar Gareth adalah ayahnya yang asli. I healed, and so did hers, except Connor's. Was it her real father? Singkatnya, Gareth membawa Everett dan Blake ke rumahnya karena merasa rumah ini akan aman meskipun hanya sementara waktu. Namun sampai sekarang, Blake belum bisa menerima bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari manusia serigala. Kemudian Gareth menyuruh Everett dan Blake untuk tetap di sini karena dirinya ingin bicara kepada Harlan dan juga Luna. Di sini Gareth mengatakan kalau Everett dan Blake tidak sama seperti kalian karena mereka berdua sudah digigit, sedangkan Harlan dan Luna murni sebagai manusia serigala. Kemudian Luna mengatakan bahwa mereka saling terhubung karena ketika sedang diinterogasi, mereka berempat bisa mendengar satu sama lain. Bukan hanya itu saja, ketika bulan purnama datang dan berkumpul, mata mereka bersinar. Gareth yang mendengarnya sangat terkejut, karena bisa saja sekarang mereka termasuk anaknya akan murni menjadi manusia serigala. Dan jika hal itu terjadi, maka mereka akan membunuh para hewan untuk dijadikan makanan. Dan Gareth berharap semoga saja mereka tidak membunuh manusia. Luna pun merasa heran karena sebelumnya mereka baik-baik saja. Gareth mengatakan karena sekarang kalian memiliki kawanan serigala. Kemudian Gareth yang mengetahui kalau Poppy dalam bahaya langsung pergi untuk menolongnya dan menyuruh kepada mereka untuk mengunci semua pintunya. Namun ternyata dari tadi Miller sudah menunggu di depan rumah Gareth dan mereka pun mulai mengunci semua pintu dan juga jendelanya. Di sini Harlan mengatakan untuk sekarang tidak ada apapun di luar sana karena ketika bulan purnama datang kemampuannya untuk mendengar semakin baik. Dan ternyata masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Di sini Harlan memiliki kemampuan bisa mendengar dengan jarak radius 10 km. Sementara Luna memiliki kemampuan penciuman yang tajam. Sedangkan Blake bisa berlari dengan sangat cepat. Dan Everett memiliki kekuatan, di mana dirinya bisa menghancurkan kayu yang besar. Namun tidak lama Luna mencium bau asam di luar sana. Dan Harlan juga bisa mendengarnya. Tentu mereka pun sangat khawatir karena mungkin saja yang datang adalah manusia serigala. Dan ya, ternyata yang datang bukanlah manusia serigala. Karena mana mungkin makhluk itu dengan sopannya mengetuk pintu rumah untuk masuk. He knows we're here. Dan tentu saja yang datang adalah Miller. Dirinya ingin kembali mengajukan pertanyaan kepada mereka. Harlan pun menyuruh Everett dan Blake untuk bersembunyi. Sementara dirinya akan pergi keluar untuk bicara dengan Miller. Dan ya, lagi-lagi Miller berbuat kasar kepada Harlan. Namun tiba-tiba dan ya, tanpa diduga, serigala itu pun langsung menyerang Miller. Sedangkan Luna langsung menelpon Gareth dan mengatakan kalau polisi datang ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, Gareth pun langsung putar balik. Tidak lama, Harlan pun datang dan mengatakan bahwa serigala itu sudah menyerang Miller. Mendengar hal itu, Gareth menyuruh kepada Harlan untuk mengambil senjata di gudang. Karena hanya dengan senjata itu mereka bisa mengalahkannya. Sementara Everett dan Blake berniat akan pergi. Namun tidak lama Everett kembali mendapat telepon dari orang yang sama, di mana orang itu meminta kepada mereka untuk tetap di rumah karena bulan purnama akan segera berakhir dan setelah itu kalian akan aman. Di sini Harlan berhasil mengambil senjatanya. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika melihat pelurunya. Dan ya, ternyata Miller masih hidup. Dirinya mencoba untuk pergi meninggalkan tempat ini. Namun ya, tentu saja hal itu tidak akan mudah karena serigala itu sudah menunggunya dan langsung saja Miller mencoba untuk melawannya, namun hal itu percuma saja. Dan tanpa rasa ampun sedikit pun serigala itu langsung membunuhnya. Ternyata mereka akan tetap pergi meskipun orang itu sudah melarangnya. Namun tidak lama tiba-tiba saja
Dan ya, kini serigala itu pun sudah ada di depan mereka. Andaikan saja tidak pergi, maka mereka akan tetap aman. Dan tanpa diduga entah apa alasannya, serigala itu pun tidak jadi untuk membunuh Everett. Di sini Everett merasa heran kenapa serigala itu tidak membunuhnya. Padahal sebelumnya serigala itu hampir membunuhnya. Luna mengatakan mungkin saja serigala itu tidak berniat untuk membunuh, karena sekarang mereka saling terhubung dan sudah menjadi kawanannya. And now it just takes off? I guess we're connected. Tidak lama Gareth datang dan sangat senang karena mereka baik-baik saja. Namun di sini Harlan bertanya tentang peluru tersebut, karena ternyata peluru itu terbuat dari perak. Dengan berat hati Gareth mengatakan bahwa dirinya sengaja membuatnya untuk membunuh manusia serigala termasuk kedua anaknya. Dan alasan Gareth membuatnya hanya untuk berjaga-jaga, karena takutnya ketika sudah dewasa, kedua anaknya akan sepenuhnya berubah menjadi manusia serigala. Dan tentu hal itu akan sangat berbahaya. Real silver. To kill us? Yes. Everything that can burn is on fire. Sementara di lain tempat, Christine kembali bertanya pada Austin tentang siapa yang sudah membakar hutannya. Karena ibunya mengatakan setelah kejadian itu, Austin tidak bisa tidur. Christine mengira penyebab Austin tidak bisa tidur karena mengetahui siapa pelakunya. Namun bukan itu yang membuat Austin tidak bisa tidur. Karena saat kejadian dirinya melihat makhluk yang sangat besar dan hampir saja membunuhnya. Yeah. Ternyata Christine mengetahui apa yang dimaksud oleh Austin dan menunjukkan gambar tentang makhluk itu. Karena ternyata setiap orang yang Christine interogasi selalu mengatakan tentang makhluk ini. Namun sampai sekarang Christine tidak percaya karena belum pernah melihatnya. Dan beranggapan mungkin saja yang Austin lihat adalah seekor domba. Austin. Di sini Gareth baru saja mencari Miller namun tidak menemukannya dan hanya melihat mobilnya saja. Black lalu mengatakan kalau sekarang kita sudah aman karena serigala itu tidak akan membunuh kita lagi. Tapi Gareth tidak yakin tentang hal itu dan mungkin saja serigala tersebut akan kembali datang karena Harlan dan Luna adalah anaknya. Mendengar hal itu membuat Black dan Everett sangat terkejut karena mereka baru mengetahui kalau Harlan dan Luna adalah anak dari manusia serigala. Dan tujuan utama Gareth membuat peluru dari perak bukan untuk membunuh mereka, tapi untuk membunuh manusia serigala. Karena Gareth percaya kalau Harlan dan Luna sudah menjadi manusia sama seperti yang lainnya. Namun Gareth tidak yakin apakah peluru ini dapat membunuh manusia serigala atau tidak. Di lain tempat, Christine pergi ke tempat Connor menghilang. Karena dirinya beranggapan bahwa Connor sudah diculik dan mungkin saja sudah dibunuh. Namun tiba-tiba Christine merasakan ada yang datang. Dan ternyata itu adalah domba yang pernah dilihat oleh Everett, di mana domba ini terluka pada perutnya akibat diserang oleh serigala. Sementara itu Luna melihat seorang anak kecil dengan darah di wajahnya. Tentu hal itu membuat Luna sangat ketakutan. Pagi harinya Gareth sedang bersama dengan Prisa. Di sini Prisa mengatakan bahwa Christine sangat yakin yang sudah membakar hutannya adalah pelajar. Namun Gareth tidak setuju karena dia yakin pelakunya adalah orang yang sama yang sudah menelpon Everett dan juga Blake. Namun entah apa maksudnya, Prisa yang mengetahui kalau Harlan dan Luna adalah manusia serigala meminta pada Gareth untuk memberitahu semuanya pada mereka. Tapi Gareth merasa kalau sekarang bukanlah waktu yang tepat karena Prisa adalah rencana cadangan jika Gareth gagal melakukannya. Dan Prisa pun meminta pada Gareth untuk fokus mencari makhluk itu, sementara dirinya yang akan mengurus Christine. Di lain tempat, ketika Everett sedang di sekolah, dirinya merasa sangat cemas sampai-sampai tangannya bergerak sendiri. Dan ternyata sekarang mereka bisa saling merasakan satu sama lain jika saling berdekatan. Dimana jika salah satu dari mereka merasa cemas atau ketakutan, maka semuanya akan merasakan hal yang sama. Dan hal itu pun membuat Harlan sangat marah karena dirinya merasa terganggu. Namun Everett juga tidak ingin hal ini terjadi padanya.
Karena semenjak digigit oleh manusia serigala, dirinya tidak bisa tidur. Dan hal itu membuatnya merasa sangat frustasi. Apalagi temannya yaitu Connor sudah dibunuh oleh manusia serigala. Harlan pun menyuruh Everett untuk berhenti mengatakan tentang manusia serigala. Namun Everett tidak peduli dan terus saja mengatakannya. Tentu hal itu pun membuat Harlan sangat marah. Dan ya, mereka pun sangat terkejut melihat Harlan memiliki taring pada giginya. Itu artinya apa yang dikatakan oleh Gareth ternyata memang benar. Dimana jika berkumpul maka mereka akan semakin kuat. Hal itu pun membuat mereka sangat takut jika nantinya akan membunuh seseorang. Everett. Sementara di sisi lain, Gareth bertemu dengan Christine. Di sini Gareth menawarkan kerjasama dan akan membantu Christine mencari pelakunya. Namun Christine menolaknya karena sudah ada perisai yang bergabung dengannya. Akan tetapi Gareth pun mengatakan bahwa dirinya lebih mengetahui semuanya dibanding Prisa. Dan karena membutuhkan informasi, Christine pun setuju. Kemudian Christine membawa Gareth ke tempat penyimpanan mayat untuk menunjukkan domba tersebut. Karena Christine berharap Gareth mengetahui bekas luka cakarannya. Gareth mengatakan bekas cakaran ini sama dengan bekas cakaran pada mobilnya. Dan mungkin saja pelakunya seekor beruang dengan tinggi 2 meter. Namun Christine tidak yakin akan hal itu. Dan mungkin saja ada makhluk lain yang sudah melakukannya. Sementara itu Austin menghampiri Luna yang sedang sendiri. Di sini Austin akan menjelaskan tentang makhluk yang dilihat olehnya. Dan meminta pada Luna untuk menggambarnya. Karena Austin tahu gambar Luna sangatlah bagus. Bahkan Luna pun sering menggambar wajah Austin secara diam-diam. Di lain tempat, ayahnya memberikan handphone baru dan menyuruh untuk menjaga Danny. Namun sebelum pergi, ayahnya meminta kepada Blake agar jangan pernah mengangkat telepon dari hotel ini. Karena ada seorang pria yang terus saja menelepon. Tentu Blake yang mendengarnya sangat terkejut dan bertanya orang itu mengatakan apa. Namun ayahnya juga tidak mengetahuinya karena Danny yang sudah mengangkat teleponnya. Kemudian Blake langsung bertanya pada adiknya tentang telepon tersebut. Danny mengatakan bahwa orang itu hanya ingin bicara dengan Blake. Namun tiba-tiba handphonenya berbunyi, dan hal itu membuat Blake sangat ketakutan. Malam harinya, Luna pun sedang bersama dengan Austin di rumahnya. Di sini Luna sedang menggambar makhluk yang dilihat oleh Austin. Namun tiba-tiba ada darah yang menetes pada gambar tersebut, dan Luna pun langsung melihat ke arah Austin. Namun hal itu membuat Austin merasa heran dengan tingkah Luna yang melihatnya. You okay? Dan ya, ternyata leher dari Austin terdapat bekas luka cakaran. Meskipun hal itu hanyalah halusinasi. Dan akhirnya gambar yang dibuat oleh Luna sudah selesai. Austin yang melihat gambarnya hanya bisa terdiam. Karena gambarnya sama persis dengan makhluk yang dilihat olehnya. Dan Luna menyarankan jika Austin melihatnya lagi, maka harus segera pergi. If you see it again, run. Sementara di lain tempat, Blake sedang bekerja di tempat parkir bersama adiknya. Karena takutnya orang itu kembali menelepon. Dan tidak mungkin juga meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Tidak lama Phoebe bersama temannya datang. Dan mengajak Blake ikut dengannya untuk menonton. Tapi Blake menolak karena dirinya sedang bekerja sekaligus menjaga adiknya. No, don't touch that. News. Namun di sini Blake sangat kesal kepada adiknya. Karena memainkan layar komputernya sesuka hati. Stop, Danny, stop. Dan ya, Blake pun mendapat tamparan dari adiknya. Tidak lama setelah itu datang mobil hitam. Namun anehnya orang itu lama membuka kaca mobilnya. Hello? Hello? Ternyata hal itu membuat Blake merasa khawatir kepada Phoebe, sehingga memutuskan akan pergi untuk melihatnya. Dan menyuruh pada adiknya untuk menunggu selama 5 menit. Di tempat lain, Gareth melihat Luna yang sedang sendiri di dalam kandang. Luna terbayang saat dirinya ketika masih kecil, karena ternyata anak wanita ini adalah dirinya. Di sini Luna pun melihat bulan purnama untuk pertama kalinya, dan hal itu membuatnya bertingkah aneh. Kemudian Luna pun masuk ke dalam kandang kuda. Namun ketika Luna akan menyentuhnya, tiba-tiba kudanya bertingkah aneh seperti sedang ketakutan.
Dan iya, Luna pun langsung membunuh kuda tersebut dengan kedua cakarnya. Gareth pun mengetahui tentang kejadian tersebut. Dan pada saat itu Gareth melihat serigala di dalam diri Luna. Semenjak saat itu Gareth mengajarkan Harlan dan juga Luna cara untuk menahan serigala itu agar tidak menguasai diri mereka. Dan terbukti sampai sekarang Gareth pun berhasil melakukannya. Sementara itu Blake merasa tenang melihat Phoebe baik-baik saja. Namun Danny yang sedang sendiri merasakan ada yang datang. Meskipun takut, namun Danny yang penasaran mencoba untuk melihatnya. Dan ya, tanpa diduga, ternyata yang datang adalah manusia serigala. Jelas Danny yang melihatnya semakin ketakutan. Blake yang melihat dari kamera kalau pintu posnya sudah hancur langsung pergi. Danny. Di sini Blake pun sangat panik karena adiknya sudah tidak ada, sehingga dia pun mencoba untuk mencarinya. Dan ternyata Everett yang sedang di rumah merasakan kalau Blake sedang panik, karena TV-nya memperlihatkan pos penjaganya, dan tiba-tiba saja pos itu ada di belakang Everett. Blake sangat khawatir karena belum juga menemukan adiknya, dan mencoba untuk memanggil adiknya dari atas gedung. Kemudian Blake langsung menelpon ayahnya, namun tidak ada jawaban. Dan di saat Blake sudah putus asa, tiba-tiba saja dan ya, tanpa diduga, ternyata Everett berhasil menolong Danny. Lalu Danny menunjukkan bulu serigala kepada Blake. Tentu mereka yang melihatnya sangat terkejut. Namun Blake pun merasa heran bagaimana Everett bisa ada di sini. Everett mengatakan bahwa dirinya mendengar Blake memanggil nama Danny, dan dirinya tiba-tiba saja ada di sini. Tidak lama Harlan dan Luna pun datang, karena ternyata mereka juga mendengar teriakan dari Blake. Luna mengatakan kalau Blake tidak berteriak, tapi justru malah melolong seperti serigala. Because you didn't scream. You howled. Di lain tempat, Prisa dibuat terkejut dengan kedatangan Austin. Di sini Austin hanya ingin memberikan gambar itu pada Christine. Namun Prisa pun sangat terkejut ketika melihat gambarnya. Sementara Christine sedang mencari Miller, karena sampai sekarang belum juga kembali. Dan Christine menemukan pohon yang terdapat darahnya. Ternyata serigala itu membawa mayat Miller ke atas gedung. Dan edannya ternyata di tempat inilah serigala itu membawa semua korban yang sudah dibantai olehnya. Kemudian scene flashback ke masa lalu ketika Harlan masih kecil, di mana Gareth sedang mengajarkan Harlan untuk melatih pendengarannya agar lebih tajam. Karena semenjak masih kecil Harlan sudah tahu kalau Gareth adalah ayah angkatnya, sedangkan ayah yang aslinya adalah manusia serigala. Gareth pun menyuruh kepada Harlan untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan. Dan benar saja tidak lama, Harlan bisa mendengar dan juga merasakan ada yang sedang mengawasinya. Karena merasa takut, Harlan pun langsung berlari. Namun ternyata makhluk itu masih saja mengikutinya. Dan untung saja Harlan menemukan sebuah goa, sehingga dia pun langsung bersembunyi di dalam goa tersebut. Namun tidak lama datang seekor serigala yang mulai mendekat. Harlan pun yang melihatnya hanya bisa terdiam. Kemudian scene pun kembali ke masa sekarang. Di sini Harlan merasa heran kenapa manusia serigala itu mengincar adiknya Blake, yaitu Danny, dan berniat untuk membunuhnya. Blake mengatakan pada saat itu Danny sudah menamparnya. Mungkin saja hal itu membuat manusia serigala merasa marah dan ingin melindungi mereka. Karena sekarang ini mereka berempat adalah kawanannya. Luna mengatakan makhluk itu bisa merasakan emosi kita dari jauh. Sama seperti yang terjadi ketika Everett merasa marah dan mereka juga bisa merasakannya.
Dan hal itulah yang menyebabkan kenapa makhluk itu menyerang Miller karena sudah menyakiti Harlan. Artinya manusia serigala itu akan membunuh siapapun yang mencoba untuk mengancam atau menyakiti mereka. Sementara untuk kasus Connor, meskipun dia sudah digigit dan menjadi bagian dari mereka, namun makhluk itu tetap saja membunuhnya. Itu karena Connor mengalami patah kaki, dan hal itu akan menjadi beban untuk mereka, sehingga makhluk itu pun lebih memilih untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba orang itu pun kembali menelepon Everett. Intinya orang itu mengatakan bahwa manusia serigala masih haus akan darah manusia, dan akan terus melakukan pembantaian dengan cara yang tidak biasa, karena setiap malam akan terus melakukan pembunuhan. Dan sekarang makhluk itu membunuh hanya untuk mereka berempat, dan hanya mereka yang bisa menghentikannya. Hunts, kills, and then hides. It kills every night. Kemudian Luna kembali teringat dengan kisah Raja Arkadia bernama Laikin, di mana dia membangun sebuah kuil untuk menghormati dewa Zeus. Namun Laikin malah memberikan daging manusia padanya, sehingga Zeus sangat marah lalu menghancurkan kerajaan Laikin dengan petirnya, dan juga mengubah Laikin menjadi manusia serigala. Itu artinya Laikin adalah manusia serigala pertama. Namun tiba-tiba orang itu mengirim lokasi kepada mereka. Karena penasaran, mereka pun langsung gaspol menuju lokasi tersebut menggunakan mobil. Setibanya di lokasi, terlihat tempat ini sangat sepi dan ada yang sedang mengawasi mereka. Namun tiba-tiba mereka pun melihat seorang wanita di dalam mobil dengan keadaan terluka. Wanita ini pun terlihat sangat ketakutan sambil menunjuk ke arah semak-semak dan mengatakan kalau makhluk itu masih ada di sini. Kemudian mereka pun mencoba untuk menolongnya sebelum makhluk itu datang. I've got her. Namun kampretnya setelah pintunya terbuka, makhluk itu pun langsung saja menarik wanita tersebut. Tentu hal itu membuat mereka sangat ketakutan dan langsung pergi meninggalkan tempat ini. Karena sekarang bukanlah saatnya bagi mereka untuk melawan makhluk itu. Pagi harinya Gareth, Christine, dan Jason pergi ke sekolah. Karena Christine menemukan barang bukti yang sama dengan barang yang ada di sini. Itu artinya mungkin saja memang benar pelakunya ada di antara mereka. Dan Jason merasa curiga kepada Cyrus, karena dia melihat kebakaran hutan dari atas gedung bersama teman-temannya. Sehingga Christine pun langsung saja menginterogasinya. Di sini Christine menunjukkan korek api milik ayahnya Cyrus, karena ayahnya sudah meninggal 17 tahun yang lalu akibat kebakaran hutan. Dan Christine pun merasa kalau kebakaran hutan saat ini ada hubungannya dengan Cyrus. You mean me? And one or two other students. I'm the connection between the two fires. You. Sedangkan di sini orang itu kembali mengirim lokasi kepada Everett. Dan sekarang lokasinya ada di rumah teman mereka, yaitu Tia. Karena malam ini akan ada pesta di rumahnya. Namun sebelum pergi, Harlan menyuruh kepada Everett untuk melatih kekuatannya. Karena mungkin saja malam ini mereka akan menghadapi makhluk itu. Where are you going? Shopping. Singkatnya, Everett dan Harlan pergi latihan angkat besi. Di sini mereka berdua saling berlomba dan menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Awalnya mereka mengangkat beban yang rendah, namun karena hal itu terlalu mudah, mereka pun menambah bebannya dengan yang lebih berat. Di sini semua orang pun langsung melihat ke arah mereka, karena merasa heran sekaligus dan menyangka ada anak remaja yang bisa mengangkat beban seberat itu. Namun Everett lebih unggul karena dia terus saja menambah beratnya, tanpa kesulitan untuk mengangkatnya. Melihat hal itu, Harlan tidak mau kalah. Dia pun mencoba untuk mengangkat berat yang sama, bahkan lebih. Namun ya, karena kemampuan Harlan bukanlah kekuatan, alhasil dia pun kewalahan dan tidak sanggup lagi. Bahkan meminta kepada Everett untuk menolongnya. Shit. Setelah itu, Harlan pun menceritakan masa kecilnya, di mana pada saat itu dirinya pergi ke hutan dan bertemu dengan serigala. Dan ternyata serigala itu adalah ayahnya sendiri. Namun Harlan merasa heran kenapa pada saat itu ayahnya hanyalah serigala biasa,
bahkan tingginya tidak mencapai 2 meter. Tapi sekarang ayahnya berubah menjadi sangat berbahaya. Everett mengatakan mungkin saja ada cara untuk mengubahnya kembali menjadi serigala biasa yang tidak berbahaya. Atau bahkan bisa saja mengubahnya kembali menjadi manusia sama seperti kita. Maybe even Back to human. Singkat waktu, malam pun datang. Gareth, Christine bersama timnya pergi ke gedung tempat di mana makhluk itu menyimpan semua mayatnya. Namun untuk sekarang mereka pun belum mengetahuinya. Dan di gedung ini juga mereka bisa melihat dengan jelas kebakaran hutan tersebut. Ternyata Christine mengetahui kalau Gareth menemukan Harlan dan juga Luna saat kebakaran hutan 17 tahun yang lalu. Hal itu pun membuat Gareth cukup terkejut dan berharap kalau Christine tidak mengetahui kalau Harlan dan juga Luna adalah anak dari manusia serigala. Dan entah apa maksudnya. Christine mengatakan kalau anaknya sudah meninggal akibat kebakaran hutan. Namun tidak dijelaskan apakah kematiannya akibat kebakaran hutan 17 tahun yang lalu atau akibat kebakaran hutan sekarang ini. Kemudian Christine pun memberikan foto satelit awal mula kebakaran hutannya. Gareth mengatakan kedua titik kebakaran ini ada pada waktu yang sama. Dan orang itu membakarnya dari tempat ini dengan menggunakan sebuah drone yang membawa bahan bakar. Dan dari sini juga orang itu menikmati hutannya terbakar. And the air devices set off at the same time. Right here. Sementara di tempat lain, mereka pun pergi ke rumah Tia untuk ikut berpesta, sekaligus untuk menghentikan makhluk itu. Karena kemungkinan besar makhluk itu akan datang untuk membunuh salah satu dari teman mereka. Namun di sini Phoebe terlihat tidak senang dengan kedatangan mereka dan meminta untuk pergi sekarang juga. Jelas mereka menolaknya karena ini bukanlah rumah Phoebe ataupun pestanya. Jadi tidak berhak untuk mengusir mereka dari sini. Dan Austin malah memutar suara rekaman dari Phoebe yang menuduh kalau Blake sudah menusuk ban mobilnya dan akan menghancurkan Blake atas perbuatannya. Tentu hal itu membuat Phoebe sangat marah. Namun Blake yang tidak suka langsung mengambil ponsel Austin lalu melemparkannya ke dalam kolam. Karena perbuatan Austin pada Phoebe sudah keterlaluan. Austin. Tentu hal itu pun membuat Austin sangat marah kepada Blake. Namun karena Everett dan Harlan membelanya, Austin pun hanya bisa terdiam dan langsung mengambil ponselnya. Namun sialnya ketika berhasil mengambil ponselnya, tiba-tiba saja dan ya, tentu hal itu membuat Austin sangat ketakutan dan dia pun langsung pergi. Namun mereka yang melihatnya malah tertawa. Hingga tiba-tiba makhluk itu pun menampakkan dirinya kepada mereka. Dengan cepat mereka pun langsung menutup pintunya. Sementara di tempat lain, Christine ingin melihat satu ruangan yang terkunci. Namun karena kuncinya tertinggal, penjaga ini pun langsung pergi untuk mengambilnya. Dan Christine pun menyuruh kepada mereka untuk pergi lebih dulu menangkap pelakunya. Sedangkan dirinya akan tetap di sini karena ingin melihat ruangan ini. Careful. Dan di sini penjaga tersebut sangat terkejut karena ternyata terdapat banyak mayat di tempat ini. Namun anehnya Christine pun terlihat biasa saja, seolah-olah sudah mengetahuinya, dan mengatakan bahwa semua ini ulah dari manusia serigala hingga tiba-tiba A werewolf? dan ya, tanpa diduga, Christine pun langsung memukul penjaga ini hingga terjatuh ke dalam tumpukan mayat tersebut. Dan film pun bersambung coy. Ending yang sangat mengloncatkan. Sementara di sini, mereka merasa heran kenapa makhluk itu tiba-tiba saja menghilang. Namun tidak lama salah satu dari mereka melihatnya. Dan ternyata makhluk itu mengawasi mereka dari kejauhan. Mereka yang melihatnya pun semakin ketakutan, karena bisa saja makhluk itu akan menyerang mereka. Kemudian Luna menyuruh kepada Blake untuk mematikan lampunya,
agar bisa melihat makhluk itu dengan jelas. Namun karena mereka sedang dalam keadaan mabuk supa, ada yang mengira kalau itu hanyalah sebuah patung, sehingga salah satu dari mereka memberanikan diri untuk melihatnya. Tapi di sini Everett mengatakan apapun yang kita lihat sekarang ini sama dengan yang kita lihat saat kejadian di jalan raya, di mana ada makhluk besar yang sudah menyerang kita. Luna pun menyuruh kepada Everett untuk mengatakan semuanya agar mereka percaya. Meskipun merasa ragu, namun Everett tidak punya pilihan lain. Tell him. Everett mengatakan para hewan pergi ke jalan bukan hanya takut pada api, tapi mereka takut dengan makhluk yang sangat besar dan juga berbahaya dengan tinggi 7 kaki. Api itu sudah mengusirnya dari hutan dan sekarang makhluk itu ada di kota. Dan makhluk itu juga sudah membunuh Connor. Austin lalu meminta pada Everett untuk mengatakan itu makhluk apa. Say it. It was a bear. A black bear. Dan ya, Everett sengaja berbohong dengan mengatakan kalau makhluk itu adalah beruang hitam. Alasannya tentu saja karena mereka tidak akan percaya. Namun hal itu membuat Austin sangat marah dan mengatakan kalau Everett sudah berbohong. Karena Austin sendiri sudah melihat makhluk itu bukanlah beruang, melainkan serigala yang sangat besar. Tapi Austin juga tidak berani untuk mengatakannya kepada mereka. Alasannya sama karena mungkin saja mereka tidak akan percaya. Dan ternyata hal itu juga membuat Luna merasa kecewa mendengar Everett sudah berbohong. Namun tidak lama Jason datang bersama Garrett untuk mencari Cyrus. Karena Jason sangat yakin kalau Cyrus yang sudah membakar hutannya. Kemudian Everett mengatakan pada Garrett kalau makhluk itu ada di sini. Tentu hal itu membuat Garrett cukup terkejut. Sedangkan Harlan dan Cyrus pergi keluar untuk memastikan kalau makhluk itu sudah pergi. Namun ketika mereka akan kembali, tiba-tiba saja Cyrus? Don't move. Dan ya, ternyata Christine juga melihat makhluk itu dan menyuruh kepada mereka untuk pergi sekarang juga. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut mendengar suara tembakan. Dan Garrett pun langsung pergi untuk melihatnya. Ternyata Garrett akan menggunakan peluru yang terbuat dari perak untuk membunuh makhluk itu. Meskipun belum pasti peluru ini dapat membunuhnya. Di sini Christine tidak merasa takut sedikit pun dan mencoba untuk bicara pada makhluk itu. Di mana Christine berjanji tidak akan menyakiti ataupun membunuhnya dan menyuruh untuk keluar sekarang juga. Karena tujuan dari Christine hanya ingin membantu agar makhluk ini tidak menderita lagi. Dan pastinya agar tidak melakukan pembunuhan lagi pada manusia. Dan ternyata makhluk ini pun menjawabnya dan meminta tolong pada Christine. Namun kampretnya tidak lama Jason datang. Hal itu pun membuat makhluk ini merasa terancam dan langsung pergi. Stay back! Sementara Garrett pun masih mencari makhluk itu. Dan tidak lama terlihat ada yang datang ke arahnya. Tanpa diduga ternyata makhluk ini mengincar Garrett dan mencoba untuk menyerangnya. Namun untung saja Garrett pun berhasil menembaknya. Meskipun Garrett berhasil menembaknya, namun makhluk ini berhasil kabur. Jason yang penasaran bertanya pada mereka kenapa melakukan penembakan. Dengan santainya Christine mengatakan dirinya dan Garrett melihat beruang hitam yang sangat besar. Namun sekarang beruang itu pun sudah pergi. Dan Christine meminta pada mereka semua untuk pergi dari sini karena pestanya sudah selesai. Dan ternyata Harlan membawa Cyrus ke gudang di samping rumahnya. Karena sekarang ini polisi sedang mencari Cyrus. Dan ternyata orang yang pernah menelepon Everett juga pernah menelepon Cyrus. Di mana orang itu mengetahui yang sebenarnya tentang kematian ayahnya Cyrus. Namun ketika Cyrus mengatakan bahwa dirinya bukanlah pelaku pembakaran, hal itu membuat Harlan merasa aneh dan meminta untuk mengatakannya kembali. I'm not an arsonist. Say it. I'm not an arsonist. Di lain tempat, ketika Phoebe sedang berenang tiba-tiba saja merasakan sesuatu. Dirinya pun mencoba untuk melihat ke belakang tapi tidak ada apapun.
Namun ketika kembali melihat ke depan, tiba-tiba saja dan di sini Austin pun terbangun karena mendengar sesuatu. Dan ya, ternyata makhluk itu sudah membunuh Phoebe. Tentu saja Austin yang melihatnya sangat terkejut. Sementara itu, Christine yang mampir ke rumah Gareth melihat ke arah gudang tempat Harlan dan Cyrus berada. Christine pun merasa curiga karena sebelumnya Harlan bersama Cyrus. Namun Prisa mengatakan kalau Harlan dan Luna sedang tidur di kamarnya. Singkat waktu, pagi pun datang. Mereka berkumpul di gudang untuk membahas tentang kematian ayahnya Cyrus. Karena ternyata mayat ayahnya tidak pernah ditemukan dalam kebakaran hutan 17 tahun yang lalu. Banyak yang beranggapan kalau ayahnya diculik oleh alien atau dijadikan bahan eksperimen oleh pemerintah. Namun ada satu orang bernama Malcolm yang ada di saat kejadian tersebut. Malcolm mengatakan kalau ayahnya Cyrus dan juga timnya tidak mati dalam kebakaran tersebut, tapi mereka semua diserang oleh serigala. Sementara itu Jason mengatakan kalau Phoebe sudah menghilang. Dan Jason sangat yakin bahwa Harlan sedang bersama dengan tersangka utama, yaitu Cyrus. Hal itu pun sempat membuat suasana menjadi panas. Apalagi Jason kembali membahas tentang hilangnya Miller, dan mobilnya ada di dekat rumah Gareth. Namun untung saja Christine berhasil menenangkan mereka. Karena sekarang ini mereka adalah tim, yang harus bekerja sama untuk menangkap pelakunya. Sementara di lain tempat, mereka berempat bertemu dengan Malcolm. Di sini Everett bertanya tentang kebakaran hutan 17 tahun yang lalu, yang sudah menewaskan ayahnya Cyrus. Karena ada yang mengatakan kalau Malcolm memiliki cerita yang berbeda tentang kejadian tersebut. Awalnya Malcolm menolak untuk mengatakannya dan menyuruh mereka untuk pergi. Namun ketika Luna mengatakan tentang manusia serigala, Malcolm pun langsung melihat ke arah Luna. Werewolf. Kemudian Malcolm mengajak mereka ke tempat yang lebih aman dan mulai menceritakan semuanya. Di sini Malcolm mengatakan pada saat kebakaran hutan 17 tahun yang lalu, dirinya bersama tim termasuk ayahnya Cyrus terjebak dalam hutan. Dan pada saat itu hanya ada satu jalan keluar. Namun ada serigala menghadang mereka. Meskipun hanya serigala biasa, namun ukurannya sangat besar dibandingkan serigala pada umumnya. Dan salah satu dari mereka melempari serigala itu dengan batu berharap akan pergi. Namun yang ada serigala itu malah semakin mendekat. Meskipun mereka membawa kampak dan juga pistol untuk melawannya. Namun ternyata serigala itu pun tidak mati. Padahal mereka sudah menembaknya sampai 60 kali. Dan ketika serigala itu sedang lengah, mereka mendorongnya ke dalam api. Namun bukannya mati terbakar. Justru api itu malah merubahnya menjadi manusia serigala yang sangat berbahaya. Kemudian dengan brutalnya, makhluk itu mulai membantai mereka satu persatu. Namun untung saja pada saat itu Malcolm berhasil kabur ketika makhluk itu menyerang teman-temannya. Tentu hal itu membuat mereka merasa heran. Bagaimana caranya api itu bisa mengubahnya menjadi manusia serigala? Strange thing is, Did you see where they were hidden? Gareth dan Prisa sedang menyiapkan senjata untuk melawan makhluk itu. Namun Prisa merasa ragu kalau peluru dari perak bisa membunuhnya. Gareth mengatakan peluru ini berhasil membuat makhluk itu terluka meskipun hanya sementara. Karena ketika pergi ke rumah Tia untuk mencari Cyrus, Gareth bertemu dengan makhluk itu. Dan makhluk itu mencoba untuk menyerangnya. Namun dengan cepat Gareth berhasil menembaknya. Meskipun tidak mati, tapi makhluk itu terluka pada bagian tangannya. Garrett, what did you see? Something that changes everything. Dan ternyata Gareth mengetahui kalau Cyrus ada di gudang miliknya. Di sini Gareth bertanya apakah Cyrus yang sudah membakar hutannya. Tanpa ragu sedikit pun Cyrus mengatakan bahwa dirinya tidak melakukannya. Gareth pun percaya pada Cyrus namun tidak dengan polisi. Oleh karena itu Gareth meminta pada Cyrus untuk meyakinkan polisi kalau bukan dirinya yang sudah membakar hutannya. No. You're gonna have to convince them. Singkat waktu, malam pun datang. Everett mengatakan kalau orang yang sudah meneleponnya mungkin saja yang sudah membakar hutannya. Dan jika memang benar orang itu adalah pelakunya, maka dia pun mengetahui semuanya tentang manusia serigala dan tentu saja sengaja membakar hutannya. Karena dia tahu api itu dapat mengubah serigala menjadi monster yang sangat berbahaya. Namun tiba-tiba Harlan melihat pintu gudangnya terbuka dan langsung pergi untuk melihatnya. Where is he? Harlan,
Ternyata di sini Cyrus sudah tidak ada dan hanya ada Gareth. Tentu hal itu membuat Harlan terlihat sangat marah. Gareth mengatakan kalau Christine sudah membawa Cyrus, karena mungkin saja sekarang ini makhluk itu sedang mengincar Cyrus, dan akan lebih aman jika bersama dengan Christine. Tentu Harlan yang mendengarnya semakin marah dan langsung saja memukul Gareth. Dan ya, ternyata hal itu pun membuat mereka sangat marah, sehingga membangkitkan manusia serigala dalam diri mereka, dan sekarang berniat akan menyerang Gareth. Karena jika salah satu dari mereka ada yang marah, maka semuanya akan ikut merasakannya. Tentu Gareth yang melihatnya sangat terkejut dan hanya bisa terdiam. Dan ya, untung saja Prisa pun datang sambil membawa senjata. Dan Gareth pun mencoba untuk menenangkan Harlan dengan terus memanggil namanya. Harlan. Untung saja Gareth pun berhasil menenangkan Harlan. Otomatis mereka bertiga juga ikut tersadar. Luna bertanya bagaimana caranya Gareth bisa menghentikan mereka. Gareth mengatakan jika manusia serigala sedang marah, maka Gareth pun tinggal memanggil namanya saja secara terus-menerus. Karena hal itu dapat membuatnya kembali teringat bahwa dirinya adalah manusia. Harlan pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Gareth. Karena bagaimanapun juga Gareth adalah ayah angkatnya. Gareth juga mengatakan kalau makhluk itu bukanlah ayah Harlan ataupun Luna. Karena pada saat itu Gareth berhasil menembaknya, dan makhluk itu pun berubah menjadi manusia. Dan ternyata Everett pun mengetahuinya, di mana orang itu bernama Baron, dan ada di pesta tersebut. Bahkan Everett sempat bicara dengannya. Namun Harlan mengatakan meskipun Baron bukanlah ayahnya, namun dia adalah kawanannya. Dan mungkin saja Baron juga adalah saudara mereka. He's not your father. It's part of the pack. Her brother. Dan di sini belum tahu tujuan dari Christine membunuh penjaga gedung tersebut. Apakah Christine bagian dari manusia serigala atau bukan? Malam harinya, Everett terbangun karena merasakan sesuatu. Dan ternyata dia melihat Baron ada di kamarnya. Everett mengatakan bahwa dirinya dapat membantumu. Karena sekarang ini Baron terlihat sedang frustasi. Bahkan dia pun tidak ingat namanya sendiri. Your name is... Dan ternyata itu adalah sebuah halusinasi. Namun anehnya tidak lama Everett kembali melihat Baron dan mulai mengikutinya. Everett melihat pintu rumahnya terbuka sendiri. Dan tidak lama Baron datang sambil berteriak. Tentu hal itu membuat Everett sangat ketakutan dan langsung bersembunyi. Di sini Baron terlihat sangat marah, sambil mengatakan kalau dirinya tidak bisa menghentikannya. Mendengar hal itu, Everett mencoba untuk bertanya apa maksudnya. Baron mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menghentikan untuk menyakiti ataupun membunuh seseorang. Secara perlahan Everett mencoba untuk mendekati Baron yang sedang duduk di tangga. Baron kembali mengatakan bukan dirinya yang sudah melakukannya. Itu karena jiwa dari Baron sudah dikuasai oleh serigala. Hingga tiba-tiba Everett melihat Phoebe yang sudah mati ada di depannya. Di sini Phoebe mengatakan bahwa Baron tidak bisa menahan dirinya sendiri. Dia akan membunuh semua orang yang dekat dengan Everett. Dan setelah itu Baron pun akan membunuh Everett. Namun Everett tidak percaya karena mereka adalah kawanan. Phoebe mengatakan jika Everett membuatnya marah, maka Baron pun akan membunuhmu karena kalian adalah ancaman baginya. Dan setelah itu Baron akan kembali membuat kawanan yang baru. Singkat waktu, pagi pun datang. Christine datang ke rumah Gareth untuk memberikan peluru miliknya yang terjatuh di rumah Tia. Dan meminta Gareth agar membawa Harlan ke kantornya. Karena ada sesuatu yang harus ditanyakan kepadanya. Dan Christine berjanji akan menjaganya. Sementara itu, ayahnya meminta kepada Danny untuk mengemasi semua barangnya. Karena hari ini mereka akan pindah dari motel. Namun ketika sudah sampai, Danny melihat pintunya sudah terbuka dan juga hancur. Meskipun merasa takut, namun Danny tetap masuk ke dalam dan melihat banyak darah di lantai yang mengarah ke kamar mandi. Dan ya,
apakah Blake sudah dibunuh oleh makhluk itu? Jawabannya tentu saja bukan cuy. Karena sekarang ini Blake dan mereka sedang ada di rumah Everett. Di sini Everett menceritakan tentang kejadian semalam di rumahnya, di mana Baron ingin mereka menghentikannya untuk melakukan pembunuhan. Karena ternyata target selanjutnya adalah Austin. Dan Baron akan melakukannya malam ini. Sehingga mau tidak mau mereka pun harus mencari cara untuk menghentikannya. Dan Everett akan menangkapnya lalu mengubahnya kembali menjadi manusia. Karena sekarang ini jiwa dari Baron sudah dikuasai oleh serigala. For real? Let's catch a werewolf. Dan ternyata mayat yang ditemukan oleh Danny adalah mayat dari Phoebe. Itu artinya makhluk tersebut atau Baron yang sudah membawanya. Namun belum dipastikan tujuan dari Baron membawa mayat ini ke tempat Blake untuk apa. Dan Christine menyuruh kepada Jason untuk mencari Blake. We need to find her. Tidak lama Blake pun datang bersama dengan Everett. Dan tentu saja sangat terkejut melihat banyak polisi di tempatnya. Blake mengira sudah terjadi sesuatu kepada Danny. Ayahnya mengatakan kalau Danny baik-baik saja. Namun dia menemukan mayat di kamar mandi. What body? Blake pun merasa heran kenapa Baron membawa mayat Phoebe ke tempatnya. Namun Everett pun tidak tahu apa tujuannya. Sehingga dia pun langsung pergi bertemu dengan Harlan untuk membahas rencana menangkap Baron. Kemudian Christine mengatakan kalau Blake belum tentu bersalah karena Phoebe adalah temannya. Namun tetap saja Christine menyuruh kepada ayahnya agar memanggil pengacara untuk berjaga-jaga. Blake pun akan mengatakan apapun yang Christine tanyakan, asalkan adik dan ayahnya akan tetap aman. Namun entah apa maksudnya, Christine mengatakan mungkin saja hal ini bisa membuat Blake dan juga adiknya akan sangat terkejut. I'll tell you whatever you want to hear. Both of you. Sementara Everett dan Harlan sedang membuat rencana untuk menangkap Baron. Mereka berniat akan mengubah Baron kembali menjadi manusia dengan cara membunuhnya atau membuatnya menjadi koma. Karena pada umumnya manusia serigala memiliki kelebihan biologis pada tubuhnya, di mana ketika mereka mati otaknya masih terus bekerja. Dan setelah membunuhnya mereka akan membuatnya kembali hidup dengan diberikan obat dan juga tindakan CPR jantung. Namun masalahnya, Baron harus dalam keadaan dingin dengan suhu rendah agar jantungnya berhenti karena otaknya tidak terlalu membutuhkan banyak oksigen. Tapi mereka hanya memiliki waktu 3 jam untuk menghidupkannya kembali. Meskipun merasa ragu rencana ini akan berhasil, namun Harlan tidak punya pilihan lain dan akan melakukannya. Namun ada satu masalah lagi, di mana mereka harus memasukkan Baron ke dalam ruangan dengan suhu rendah, dan tempatnya ada di rumah sakit. Karena Christine pernah membawa Gareth ke kamar mayat dengan suhu minus 70 derajat Celcius, dan mereka akan menggunakan Austin sebagai umpannya. Karena mau bagaimanapun juga malam ini Baron akan membunuhnya. Dan mau tidak mau Austin harus menjadi umpan, agar mereka bisa menangkap Baron. Karena tidak ada pilihan lain, Luna pun setuju dan langsung bicara pada Austin. Dan ternyata tanpa basa-basi Austin akan melakukannya. Karena jika rencana ini berhasil, maka Austin akan selamat dari kematiannya. Dan alasan yang paling utama karena Austin menyukai Luna. Begitu juga dengan Luna yang suka pada Austin. I know you've had a crush on me. Yes. Kemudian mereka pun melapisi pisau dengan perak dan memberikannya pada Austin. Namun Austin hanya boleh menggunakannya dalam keadaan terancam. Tidak lama teman mereka datang memberikan obat untuk menolong Baron jika rencananya berhasil. Dan jika gagal otomatis mereka akan langsung dibantai. Sementara Gareth dan Christine pergi ke gedung tempat di mana tumpukan mayat itu berada. Dan Christine membahas tentang anaknya yang meninggal bersama dengan suaminya akibat kebakaran hutan 17 tahun yang lalu. Namun entah apa maksudnya, Christine mengatakan misalkan anaknya masih hidup, maka anaknya bisa menggunakan ayah seperti Gareth. Dan Christine pun kembali terbayang dengan kejadian tersebut. Di mana ketika Malcolm, ayah Cyrus serta timnya terjebak di hutan, mereka dihampiri oleh serigala yang terlihat sangat marah. I see it. Oh God, I see it. It's just right there. Tentu hal itu membuat mereka sangat ketakutan, hingga tiba-tiba serigala itu berubah menjadi manusia. Dan ya, ternyata serigala ini adalah Christine. Christine adalah bagian dari manusia serigala yang ingin balas dendam pada mereka karena mengira sudah membunuh anak serta suaminya.
Meskipun membuat senjata, namun mereka bukanlah tandingannya. Alhasil Malcolm pun langsung pergi meninggalkan timnya, dan makhluk ini pun langsung membantai mereka satu persatu. Setelah selesai, Christine pun terlihat sangat sedih karena anak serta suaminya sudah mati akibat terbakar. Itu artinya tujuan dari Christine hanya ingin balas dendam. Kemudian mereka masuk ke ruangan tempat mayat itu berada, dan Gareth meminta Christine untuk memberikan senternya. Namun Christine terlihat tidak suka dan langsung waspada memegang senjatanya. Dan iya, Gareth pun sangat terkejut melihat banyak sekali mayat. Namun Christine biasa saja karena dia sudah tahu, dan mereka pun langsung turun untuk melihatnya langsung. Total dari mayat ini berjumlah 18 orang, dan Christine akan meminta bantuan namun Gareth mencegahnya. Karena jika pihak luar tahu, maka kasus ini akan diambil alih oleh FBI, dan hal itu akan merugikan mereka berdua, karena tidak akan bisa masuk lagi ke gedung ini. Dan Gareth pun hanya ingin agar kasus ini cepat selesai, karena tidak ingin kehilangan Harlan serta Luna. Dan Gareth akan membantu Christine untuk menangkap pelakunya. Sementara itu Luna bersama Austin sedang menunggu kedatangan Baron dalam wujud serigala. It's here. Dan ya, tidak lama Baron pun datang. Namun dia terlihat ketakutan dan tidak berani untuk mendekati Austin. Itu karena ada Luna di sampingnya. Oleh karena itu Luna meminta pada Austin untuk memukulnya, agar Baron sangat marah dan melihat Austin sebagai ancaman. Namun tentu saja Austin menolaknya, karena mana mungkin dirinya memukul wanita secantik dan semanis Luna. Aduh, kan sayang banget cuy. Tapi Luna terus memaksa Austin untuk memukulnya, hingga akhirnya Austin lebih memilih untuk mencium Luna daripada memukulnya. Nah, sip. Dan ternyata cara itu berhasil membuat Baron sangat marah dan langsung mengejar mereka. Karena pintunya terkunci, Baron mencari jalan lain untuk masuk, dan tanpa disengaja melihat Austin yang sedang berlari. Namun ternyata yang sedang Baron kejar bukanlah Austin, melainkan Blake, yang menyamar untuk memancing Baron masuk ke dalam perangkapnya. Karena Blake memiliki kecepatan sehingga tidak mudah untuk ditangkap. Kemudian Blake membawa Baron untuk masuk ke dalam ruangan yang sudah disiapkan, dan mereka bisa merasakan kalau Baron semakin dekat. Setelah masuk, mereka berdua mencoba untuk melawannya, dan Baron tidak merasa takut, karena sekarang ini mereka adalah ancaman baginya. Meskipun berhasil menahan pukulannya, namun Baron langsung mencekiknya. Harlan pun datang untuk menolong Everett, namun Baron dengan mudah mengalahkannya. Everett yang terpojok mencoba untuk menenangkan Baron dengan memanggil namanya. Your name is Baron. Dan ya, untung saja cara itu pun berhasil membuat Baron melepaskan Everett, sehingga mereka pun pergi dari sini dan langsung menutup pintunya. Mereka pun mencoba untuk menahan agar pintunya tidak hancur, karena jika Baron lolos mereka semua pun tidak akan selamat. Kemudian Harlan merasakan kalau jantung dari Baron mulai melambat. Hal itu pun membuat mereka merasa lega karena rencananya berjalan dengan lancar. Dan mereka langsung masuk ke dalam untuk melihat keadaan Baron. Di sini mereka pun mulai panik karena jantung dari Baron sudah berhenti, dan mereka berusaha untuk menolongnya. Namun kampretnya obatnya malah tertinggal. Wait, I need the shot. There's no pulse. Start CPR. Tidak lama Austin pun datang dan langsung saja. I got it right here. Dan ya, tanpa diduga, Austin malah menusukkan pisau itu pada jantung Baron. Alhasil Baron pun langsung tersadar karena kesakitan. Why did you
Meskipun sudah ditusuk dengan pisau oleh Austin, namun Beren masih hidup. Dan Everett berniat akan mencabut pisaunya, karena jika tidak maka Beren akan mati. Namun mereka tidak setuju, karena hal itu akan membuat Beren kembali menjadi manusia serigala. Tapi Everett tidak peduli dan langsung mencabut pisaunya. Dan entah apa yang terjadi, terlihat Beren yang sedang dirawat dalam sebuah ruangan. Namun anehnya ketika melihat kaca, wajahnya berubah menjadi Everett. Kemudian dokter dan perawat datang untuk memeriksanya. Anehnya lagi, dokter dan perawat ini memanggil Beren dengan nama Everett. Tidak lama Gareth dan Christine pun datang. Dan entah apa yang terjadi, namun dokter ini memanggil nama Gareth dan Christine dengan sebutan ibu dan juga Tuan Leng, yang dimana nama itu adalah nama dari orang tua Everett. Mungkin saja semua ini adalah alam bawah sadarnya Beren akibat tidak sadarkan diri. Dan ketika diberikan obat, Beren langsung kesakitan. Dan sekarang Beren berubah menjadi Blake. Namun orang tuanya tetap Gareth dan juga Christine. Di sini Beren melihat orang tua dari Blake sedang bertengkar. Dan hal itu menyebabkan mobil mereka mengalami kecelakaan yang membuat ibunya meninggal. Itu artinya sekarang ini, Beren bisa melihat dan merasakan masa lalu dari mereka secara langsung dari alam bawah sadarnya. Dan sekarang Beren pun berubah menjadi Harlan ketika masih kecil saat Luna membunuh kudanya. Di sini Beren melihat Gareth memberikan peluru perak kepada Prisa dan meminta untuk menyimpannya. Kemudian Beren berlari ke hutan dan melihat bayangannya sendiri adalah serigala. Beren pun melihat Harlan ketika masih kecil dan mengatakan kalau kita adalah sama. Namun tidak lama Gareth datang dan langsung menembak Beren. I'm not gonna hurt you. Dan ya, ternyata benar saja semua itu ada di dalam alam bawah sadarnya. Mereka sangat panik melihat keadaan Beren dan tidak tahu harus berbuat apa. Maybe he does. Tidak lama orang itu pun kembali menelepon Everett. Dan anehnya dia mengetahui kalau Beren sedang dalam keadaan sekarat. Everett pun berniat akan membawanya ke rumah sakit. Namun hal itu akan membuat semua orang mengetahui kalau mereka adalah manusia serigala. Sehingga orang itu menyuruh untuk mengeluarkan sisa perak pada tubuhnya. Karena jika tidak maka darahnya tidak akan berhenti dan otomatis Beren akan mati. Namun jika Beren mati, kemampuan dari Everett dan juga Blake akan menghilang. Karena kekuatan itu mereka dapat dari Beren. Tentu hal itu membuat mereka merasa bingung. Apakah harus menolong Beren atau membiarkannya mati? Dan Blake pun lebih memilih agar Beren mati. Strength and her speed. It comes from him. Let him die. Namun tentu saja mereka tidak setuju dan lebih memilih untuk menolong Beren. Harlan pun menyarankan agar memberitahu Gareth, tapi Everett menolaknya. Karena takutnya Gareth malah akan membawa Beren ke kantor polisi sama seperti Cyrus. Sementara di tempat lain, Gareth dan Christine sedang ada di tempat kejadian saat Beren hampir mati oleh Austin. Gareth mengatakan kalau dirinya sudah menelepon Harlan serta Luna dan mereka tidak tahu apapun. Namun tentu saja Christine tidak yakin dan menyuruh Gareth untuk pulang karena Christine yang akan mengurus semuanya. I'll take care of it. Singkat waktu, pagi pun datang. Gareth membawa Harlan dan Luna ke kantor polisi karena Harlan ingin bicara dengan Cyrus. Dan Christine pun mengizinkannya. Namun Harlan hanya memiliki waktu 5 menit. Harlan mengatakan kalau Cyrus bukan pelaku yang sudah membakar hutannya. Karena Harlan bisa merasakan seseorang berbohong atau tidak. I know you're not the arsonist. Setelah di dalam, Harlan mulai bicara dengan Cyrus. Namun Luna merasakan ada yang aneh dengan mesin dirau milik Christine di mejanya. Dan Luna bisa mendengar pembicaraan mereka berdua. Itu artinya Christine juga bisa mendengarnya, karena dia juga adalah manusia serigala. Intinya Cyrus mengatakan kalau dirinya bukanlah pelakunya. Dan Harlan pun berjanji akan melepaskannya. Kemudian Christine masuk karena waktunya sudah habis. Dan Luna terus saja melihat ke arah Christine. Tidak lama Jason datang.
dan mengatakan sudah menemukan 18 mayat di sebuah gedung termasuk mayatnya Miller. Karena ternyata ada seseorang yang sudah menelpon Jason tentang mayat tersebut. Tentu saja hal itu membuat Gareth dan Christine sangat terkejut karena mereka sudah merahasiakan tentang mayat itu dari yang lain. Someone called an anonymous tip. Di lain tempat, Blake bersama adiknya datang ke rumah Everett untuk melihat keadaan Baron. Namun anehnya ketika melihat Baron, Danny terlihat sangat ketakutan sambil mengatakan, Fear and pain. Fear and pain. Everett menyadari kalau Danny mengetahui siapa Baron dan langsung membawa Danny keluar. He knows who Baron is. Di sini Christine mengatakan pada Gareth, jika FBI datang mengambil alih kasus ini, maka mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, Christine meminta pada Gareth untuk menjelaskan semuanya yang Gareth ketahui, agar semuanya bisa cepat selesai sebelum FBI datang. Sementara itu, Everett merasa bingung kenapa Danny mengetahui tentang Baron. Blake mengatakan mungkin saja saat dirinya membawa Danny ke tempat parkir untuk bekerja, karena pada saat itu Danny menghilang, kemungkinan dibawa oleh Baron. Dan ternyata pada saat itu juga, Danny melihat Christine ada di sana. Namun Christine hanya menyapa lalu bersalaman. Dan anehnya pada saat itu sebelum bulan purnama, Christine datang bertemu dengan mereka dan saling bersalaman. Hal itu membuat Everett menyadari alasan Baron tidak membunuh Danny, karena Christine sudah menandai kalau Danny bukanlah ancaman. Dan mungkin saja orang yang sudah menelpon Everett adalah Christine. Namun tidak lama Gareth, Harlan, dan Luna datang hanya untuk melihat keadaan Baron. Tapi di sini Gareth langsung membawa Baron ke rumah sakit, karena jika dibiarkan maka Baron akan mati. Tapi Blake tidak akan ikut karena harus menjaga adiknya. Setelah sampai di rumah sakit, Baron terbangun, dan Harlan meminta pada Everett untuk tetap di sini. Namun ketika sedang menunggu, ayahnya datang untuk membawa Everett, karena sekarang ayahnya merasakan kalau Everett sudah berubah. Bahkan berani mengancam ibunya sendiri. Apalagi Christine mengatakan padanya kalau Everett sudah membawa seseorang ke rumah sakit dalam keadaan tertusuk oleh pisau, dan mengira kalau Everett yang sudah melakukannya. Sehingga mau tidak mau, ayahnya terpaksa harus menahan Everett demi keamanan semua orang. You came threateningly close to your mother. Please, Dad, please don't do this. This is not gonna help, okay? Dad. Di sini Harlan bertemu dengan Cody yang sudah bertemu dengan ayahnya untuk membawa obat, karena ternyata dia ini adalah anaknya Malcolm. Tentu saja hal itu membuat Harlan sangat terkejut. Malcolm? Ternyata Baron pun tidak ada di kamarnya, dan Gareth hanya menemukan helm damkar milik seseorang. Christine mengatakan helm ini milik Malcolm. Dia adalah petugas damkar sekaligus pelaku utama dari kebakaran hutan 17 tahun yang lalu. Namun sekarang Malcolm sudah pensiun, kemudian bekerja di rumah sakit sebagai petugas kebersihan. Mereka pun langsung pergi untuk mencarinya. Where are you taking me? Dan ya, ternyata benar saja, Malcolm yang sudah membawa Baron. Malcolm pun berniat akan membawa Baron kepada ibunya. Namun Baron kembali teringat ketika dikejar oleh api. Itu artinya mungkin saja Baron adalah anaknya Christine. Di sini Harlan pun merasa heran karena semua orang tiba-tiba saja tidak ada. Dan tidak lama Jason pun datang untuk menangkap Harlan atas kasus pembunuhan Miller. Karena Jason beranggapan kalau Harlan yang sudah membunuhnya. You're under arrest for the murder of Officer Trent Miller, Tony. I found you. Sementara di tempat lain, Christine pergi untuk mencari Malcolm yang sudah menangkap Baron. Dan ya, tidak lama Malcolm pun datang sambil membawa kampak berlapis perak. Ternyata Malcolm sengaja menangkap Baron agar bisa membunuh Christine untuk balas dendam atas kematian teman-temannya 17 tahun yang lalu. Namun Malcolm tidak akan menggunakan kampak untuk membunuh Christine, karena mungkin saja dirinya akan kalah jika berhadapan langsung. Sehingga Malcolm akan menggunakan pistol dengan peluru yang terbuat dari perak. Di sini mereka saling jual beli tembakan, dan Christine pun berhasil menembak kakinya Malcolm. Tidak lama Gareth datang untuk membantu Christine. Hal itu pun membuat Malcolm terpojok, dan Gareth melihat Baron dalam keadaan tidak berdaya.
Malcolm pun mundur untuk bersembunyi, lalu mengambil kampaknya. Karena Malcolm akan kesulitan melawan dua sekaligus. Namun tidak lama Christine mendapat telepon dari orang yang sudah menelepon Everett. Itu artinya dugaan Everett tentang Christine adalah salah. Di sini orang itu mengatakan jika tanpa bantuannya, maka mereka berempat tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Karena ternyata dia sudah lebih dulu menelepon Gareth. Dan itulah kenapa Gareth bisa datang untuk membantu Christine. Namun sampai sekarang Gareth pun belum mengetahui kalau Christine adalah manusia serigala. Kemudian Christine kembali mencari Malcolm dan bertemu dengan Gareth yang berhasil menolong Baron. Namun anehnya Gareth pun mengarahkan senjatanya pada Christine dan bertanya siapa kamu. Karena tidak ada pilihan lain, Christine pun mengatakan bahwa dirinya. Who are you? I'm Harlan and Luna's mother. Dan ya, tanpa diduga ternyata Christine adalah ibunya Harlan dan Luna termasuk Baron. Tentu saja hal itu membuat Gareth sangat terkejut. Christine juga mengatakan setiap manusia serigala memiliki kemampuan yang berbeda, di mana Everett sangat kuat, Blake memiliki kecepatan, Luna mempunyai penciuman yang tajam, dan Harlan memiliki pendengaran yang tajam. Sedangkan untuk Baron memiliki kemampuan bisa mengubah seseorang menjadi manusia serigala. Itu artinya Christine juga memiliki kemampuan, di mana dirinya bisa menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Dan Christine langsung mencobanya kepada Baron. Dan ya, ternyata benar saja. Dalam sekejap mata luka pada Baron langsung menghilang. Namun tiba-tiba untung saja Christine berhasil mendorong Gareth dan langsung menyerang Malcolm dengan barbar. Malcolm menggunakan kampak untuk membunuh Christine. Namun Christine bisa dengan mudah menghindarinya meskipun sempat terpukul. Hal itu pun membuat Christine semakin marah dan langsung saja untung saja Gareth berhasil menghentikan Christine untuk membunuh Malcolm dengan menembak kakinya. Karena nantinya mereka pun akan membutuhkan Malcolm. Gareth lalu mengatakan tujuan dari Christine menginginkan Baron karena ingin membuat kawanan manusia serigala yang banyak. Dan jika itu benar maka Gareth akan menghentikannya. Christine pun mengatakan tidak akan melakukannya, karena sekarang ini Christine hanya ingin keluarganya kembali. Oleh karena itu Christine membutuhkan Gareth untuk melindungi anaknya. Karena sekarang Christine melihat kalau Gareth ayah yang baik, yang akan melakukan apapun untuk menjaga anaknya. Intinya Christine suka kepada Gareth dan ingin Gareth menjadi bagian dari mereka. No. The wolf. Dan ya, itu artinya Baron pun akan menggigit Gareth agar menjadi manusia serigala sama seperti mereka. Not a human, Father. Dan season 1 pun tamat coy. Ending yang sangat menggigitkan. Namun untuk season yang keduanya belum ada coy. Ya mungkin saja tahun depan baru adalah. Oke, jadi gini cuy. Christian sengaja menyamar jadi polisi untuk mencari di mana anaknya, sekaligus untuk balas dendam. Karena ternyata yang sudah membakar hutannya adalah Christian sendiri. Tujuannya tidak lain untuk mencari anaknya. Dan alasan Christian sengaja menuduh Cyrus sebagai pelakunya, karena ayahnya sudah membakar hutan 17 tahun yang lalu. Oke lah cuy, cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Arigatou gozaimasu, ganbatte.